Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil ummiyyi al-mab'uutsi bis sunnati tahirah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan sama kita, yang Allah tunjukkan sama kita, sehingga kita pacak melaksanakan rangkaian ibadah di musalla Darul Falah yang kita cintain ini. Semoga semua amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita, kekasih hakikat kita, dunia akhirat kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini terus ngalir kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para pengikut beliau, termasuk kita galo-galo ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menyambung tentang amalan-amalan istimewa yang murud yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan hari Jumat. Mudah-mudahan kaget kalau waktu Isya masih panjang, baca kita sambung ke materi bab tentang khusyuk dalam salat. Karena salat ini kita masih berkecimpung di kemarin selesai syarat sah salat, syarat wajib salat, rukun salat, sunnah hayat salat, sunnah abad salat. Baru sampai situ Pak Belum kita masuk ke perbedaan salat lanang dengan betina, perkara membatalkan salat, belum lagi sunnah qabliyah dan ba'diyah, belum, masih banyak yang nak kita bahas tentang salat. Ini dalam rangka tiada lain tiada bukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit aku mengulangi amalan istimewa malam Jumat dan hari Jumat. Yang pertama, wa sunnah, dan disunahkan qiraatu surati kahfin, membaca surat Al-Kahfi. Yaumul Jumu'ati wa lailatiha, hari Jumat dan malamnya, malam Jumat juga. Wa qiraatuha naharan akadun, siang hari ini paling disunahkan. Wa aulahu ba'da subuhin, akan tetapi yang paling bagus adalah ba'da subuh. Musara'atu lil khair, alasannya karena dia bersegera dalam kebaikan. Yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikok hadis ana bacakan tentang keistimewaan surah Al-Kahfi. Banyak keistimewaannya, namun ini hanya mengulangi dari beberapa minggu kemarin yang sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin, hadis yang telah diceritakan oleh Ibnu Abbas, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum,
Annaman, sesungguhnya orang qara'a surat Al-Kahfi, yang baca surat Al-Kahfi, lailatal jumu'ati, malam Jumat, au yaumal jumu'ati, atau hari Jumat, u'tiya nuran, Allah beri cahaya, min haitsu yaqra'aha ila Makkah, dia dinja Allah cahaya sampai ke Mekah. Yang kedua, wa ghufira lahu ila yaumil jumu'atil ukhra. Yang kedua, dosa-dosa dia diampunkan gala oleh Allah Ta'ala sampai Jumat yang akan datang. Wa faddala salasata ayyamin, Allah lebih ke pula diampuni dosa itu sampai 3 hari berikutnya. Wa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha, kemudian bersalawat mendoakan kebaikan untuk dia 70.000 malaikat sampai masuk waktu subuh. Wa ufiya minad da'i, dan kalau baca Al-Kahfi itu jadi asbab penyakit kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sakit, kita baca Al-Kahfi, niatkan salah satunya, ya Allah, asbab aku baca Al-Kahfi ini, sembuhkanlah penyakit aku. Kalaupun nak dihabis Al-Kahfi kemudian ditiup di banyu diminum, itu juga boleh. Wadabilati, dan juga sakit dabilah. Dabilah ni infeksi jaringan pada paru-paru, itu namanya dabilah. Wazatal janbi, dan juga sakit untuk uang gilo otak nian, bukan ngilo-ngilo. Ngilo-ngilo ni banyak macamnya. Ini gilo memang ngilo otak nian. Jadi kalau ada uang gilo, baca ke Al-Kahfi, baik wuduk dulu, tapi baca istighfar dulu, salawat dulu, kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bacalah Al-Kahfi sampai selesai, sadaqallahul azim, tiup ke di banyu, minum ke dengan uang gilo tadi, insyaallah gilonya sehat. Tak baca diminum ke dengan babit ke, babit siram ke. Wal barasu wal juzam, juga penyakit kulit. Barasu sama juzam ini penyakit kulit yang pacak dia sampai kulit itu jadi kering, bahkan retak-retak, bahkan ini dapat menjadikan uang pacak mati. Wa fitnatud dajjali, dan aman dari fitnah dajjal. Ini keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah ajak kita hidayah sehingga kita dapat cak ngamalkannya dan nyampaikannya lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jemaah sekalian, yang disunahkan di malam hari Jumat ini supaya malam Jumat kita ini beda dengan malam-malam yang lain. Karena supaya kita tahu, jangan sampai sunnah Rasul ini malam Jumat sikok itulah ada kata lain. Sunnah Rasul nyebut terus, tapi yang digawe ke sikok itulah. Tidak, itu juga yo, cuman ini banyak, bukan sikok itulah. Wa iksa, yang kedua, wa iksaru salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ana paling senang kalau salawat yang dari guru ana, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Apa arti daripada salawat itu? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, sebab kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikanlah keinginan kami seluruhnya, sampaikanlah hajat-hajat kami. Yang kedua, waghfir lana ma madha, ampunilah dosa untuk kami yang terdahulu, ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kemuliaannya. Jadi dengan salawat ini, yang pertama, kalau kita punya hajat, apa baik diperbanyak 313 kali duduk lantar salawat ini, insyaallah hajat kita pak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini penting, dosa ini diampunkan Allah Ta'ala. Karena diantaranya, orang kadang malas solat, orang malas ngaji Quran, sehari tak terjenguk di Quran, sehari tak terpegang di tasbih. Bukan cuma karena lesu, bukan cuma karena lagi buntu, bukan. Tapi diantaranya yang paling penting, dosa apa yang dilakukan oleh dia sehingga dia terhalang dari rahmat Allah untuk baca ngaji Quran, untuk baca nyekel tasbih, berzikir. Maka penting dengan salawat ini Allah hapus dosa. Kita tahu salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Mak itu juga perbuatan keji dan mungkar. Itu dapat mencegah seseorang dari sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Duit banyak, Pak. Tidak terhitung lagi serinya. Tapi ngapo? Tidak baca pergi haji, tidak baca pergi umroh. Di antaranya karena dosa apa yang telah dia buat sehingga dia terhalang dari rahmat Allah untuk baca ibadah haji. Nah, ini penting, kita salawat. Dengan salawat dosa-dosa kita juga akan diampuni Allah Ta'ala. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin yang kita pakai ini, kitab I'anatul Talibin. Ini dijelaskan ada hadis Nabi, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang salawat kepada aku sekali, fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, samanina marratan, 80 kali. Selawat ini 80 kali. Oh, bukan sekali. Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, samanina marratan, 80 kali, ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni untuk dia zunubahu, dosa-dosa dia, samanina sanatan, selama 80 tahun. Kalau umur kita sudah sampai 80 tahun, Pak, Allah ampuni ini, subhanallah. Kila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, kaifa salatu alaika, macam mana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, taqulu, engkau ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummiyyi. Nah, dengan salawat itu Allah ampuni dosa kita selama 80 tahun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga yang belum sampai. Wasunah, dan disunahkan pada malam Jumat dan hari Jumat, iktsaru fi'lil khairi, memperbanyak amal kebaikan. Malam Jumat, hari Jumat ini lebih harus diperbanyakkan amalan kebaikan daripada malam lain dan hari yang lain. Wasuna iksaru fi'lil khairi, dan disunahkan memperbanyak amal kebaikan, fihima, di malam Jumat dan hari Jumat, kas sadaqati, seperti sedekah, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Sedekah di antaranya, Pak Ibu. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu sedekah. Apa baik bentuknya, Pak? Kebaikan itu sedekah. Contoh, misal kita senyum dengan uang, itu sedekah. Tabassumuka, senyum kamu, fi wajhi akhika, di wajah saudaramu, sedekatun, adalah sedekah. Tapi jangan milih, Pak. Giliran dengan lanang, bengut. Nemu jando, nyengeh. Ini tidak dapat pahala, tidak ikhlas. Ini malah dapat dosa. Tidak boleh. Man senyum dengan segala uang, senyum. Tidak usah milih-milih, senyum. Giliran dia betina jahat, nunduk. Giliran betina cantik, nyengeh. Nah, ini tidak kena ini. Tapi jangan pula kebanyakan senyum, wong tak katik senyum. Gawak Pak RT ke rumah sakit jiwa. Dan sedekah ini tidak mesti dengan duit, menyingkirkan kotoran, ya, duri dari jalan, itu termasuk sedekah. Ya, maaf ngomong, aku dah tahu ini direkam secara langsung, tidak. Termasuk sedekah itu, Bapak Ibu, suami yang berhubungan dengan istri itu termasuk sedekah. Sedekah suami kepada istri adalah memberi kebutuhan biologis kepada istri, itu termasuk sedekah. Jadi malam ini, Pak, balik ngomong bini, dek sedekah, dek sedekah. Sedekah, dek. Maaf kalau Pak, main katik pasangan, minta banyak-banyak selawat, minta ya Allah, minta pasangan ya. Jangan sampai kita nyesel kaget di akhirat, ya, karena kita udah galak sedekah.
Di Quran wong nyesel dak galak sedekah. Laula akhartani, ya Allah, apabila aku diinjak kesempatan hidup sebentar bae, la asaddaqo, aku pasti akan nak sedekah. Jadi menyesal di akhirat baik, nyesel karena galak nunda-nunda sedekah. Sedekah ini di dalam Al-Quran surat apa itu Pak? Yang Al-Imran ya. Alladzina, orang-orang yunfikuna, yang mereka berinfak sedekah fisarra'i wad-dharra'i, pada waktu senang maupun waktu lapang. Waktu senang sedekah, waktu susah sedekah, waktu lagi lemak sedekah, waktu lagi tidak lemak sedekah. Sedekah tidak mesti dengan duit, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bantu sumbang saran, itu pun termasuk sedekah. Dia memperbanyak sedekah. Kemudian berikutnya yang disunahkan juga amalan di hari Jumat ini wa du'aun, dan membaca doa, memperbanyak doa pas malam Jumat dan hari Jumat. Fi yaumiha raja'a ayusadifa sa'atal ijabah, yang lebih diharapkan adalah waktu-waktu yang mustajab. Min julusi khatibi ila akhir shalah, semenjak khatib duduk ucap mimbar sampai akhir salat Jumat, itu waktu yang ijabah Pak untuk doa. Wa hiya lahzatun latifatun, itu waktu sangat sebentar. Wasoha, dan juga sangat dianjurkan annaha akhir sa'atin, di akhir waktu yang sebentar, ba'dal asri, habis salat asar hari Jumat. Cak kita tadi habis salat asar banyak-banyak doa hari Jumat, itu waktu ijabah untuk berdoa. Lewat be tadi Pak main HP be tadi habis asar. Ibu-ibu mana HP. Padahal waktu ijabah adalah diantaranya untuk berdoa waktu habis asar hari Jumat. Doa ini selain dari perintah Allah, juga sunnah Rasulullah, di mana baginda Nabi katakan bahwa ad-du'a'u silahul mu'min, doa ini senjata bagi wong beriman. Itu aparat bangga Pak, hebat dengan senjata yang dibawa. Pendekar merasa hebat karena jurus yang dia kuasain. Wong Islam ini harus ngerasa hebat dengan doa yang dia punya. Ini senjata yang sangat ampuh bagi wong beriman adalah doa. Yang mana doa ini tidak akan terpeleset dari kita 3 perkara. Dikatakan oleh baginda Nabi, idza da'a al-'abdu, apabila seorang hamba berdoa, la yukhti'uhu, tidak akan terpeleset dari dia ihda min salasin, 1 dari 3 perkara. Imma khairun, kalau dia minta kebaikan, yu'jallahu, Allah unjuk kebaikan itu di dunia. Allah unjuk di dunia. Minta duit banyak, Allah unjuk. Minta rumah besar, Allah unjuk. Minta bini belaga, Allah unjuk. Minta sekolah lagi, Allah unjuk lagi. Wa imma khairun, ada kalanya dia minta kebaikan, yudakhiru lahu, Allah simpan kebaikan tadi. Allah simpan kebaikan tadi. Allah sayang dengan dia, tidak diunjuk ke di dunia, Allah unjuk ke di akhirat. Minta terus, ya Allah lemak kelai hidup aku, ya Allah lemak kelai hidup aku. Tak lemak-lemak, mati juga dalam keadaan tak lemak. Allah sayang sama dia, Allah sayang sama dia. Siapa tahu kalau dia diunjuk harta yang banyak, akhirnya ibadahnya jauh sudah kepada Allah Ta'ala. Dinjuk duit, dinjuk harta yang banyak, tak galak lagi turun ke musola. Maka Allah sayang sama dia, biarlah dia terus merengek-rengek kepada Allah, tetap dinjuk hidup dalam keadaan tidak lemah. Kagak di akhirat baik, kata Allah, dunia sementara, tak lama, akhirat yang selama-lamanya. Allah sayang sama dia. Yang ketiga, wa imma dzanbun, ada kalanya dosa
ada kalanya dosa yughfar lahu, Allah ampuni untuk dia. Jadi kalau minta ampun dosa pasti Allah ampuni sebelum sakaratul maut. Dan doa ini supaya dia makbul haruslah dia dengan adab-adabnya. Insyaallah kaget di pertemuan kapan-kapan tagih dengan aku Pak, kalau aku lupa kita belajar adab-adab doa. Ini penting, ada doa. Setidaknya malam hari ini berdoalah dengan penuh keyakinan. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah yang aku minta ini seluruhnya ya Allah, sebelum aku turun ke kedua telapak tangan aku ini ya Allah. Itu doa dengan penuh keyakinan. Jangan pernah berdoa ucap-ucap, ya Allah, akulah banyak minta tadi ya Allah, kalau nak dikabul, kabulkanlah ya Allah, kalau tidak ya sudah, tak apa-apalah. Nah, ini doa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ucap-ucap. Juga jangan mengkhianati doa. Jangan mengkhianati doa. Ya Allah, minta ya Allah, duit ya Allah, sekarung ya Allah, begawi malas. Ini mengkhianati doa. Ya Allah, minta pintar ya Allah, belajar tidak galak mana. Belajar malas. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ini ada doa yang dibaca pada hari Jumat. Nah, ini penting. Kaget aku tulis ke apa aku kirim ke filenya ke jemaah. Wa ayaqra'a, dan supaya dia membaca. Nah, ini penting Bapak Ibu nih, perhatiin ini. Wa ayaqra'a, dan supaya dia membaca akibat salamihi, setelah salam solat dia, minal jumu'ati, dari salat Jumat. Kalau ibu berarti habis solat zuhur hari Jumat ya. Qabla ayusniya rijlaihi, sebelum dia melipat kedua kakinya. Duduk tahiyat akhir Pak, sebelum berubah kaki. Tapi juga tidak harus seperti itu. Kalau kita wirid di masjid Pak, melok salam-salaman, habis salat ba'diyah kita baca baru doa-doa yang akan aku sampaikan ini. Agak berubah gara-gara amalan ini, lanjut tak galak melok salaman lagi. Awak biasa melok salaman. Tapi kalau ibu-ibu ya habis salam ya baca ini enggak. Qabla ayatakallama, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat qabla ayatakallama, sebelum dia berbicara urusan dunia. Apa yang dibaca? Yang pertama Al-Fatihah adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua wal ikhlasu, dan surat Al-Ikhlas. Yang ketiga wal muawwizatain, dan Al-Falaq An-Nas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas. Sab'an, 7 kali. Sab'an, 7 kali. 5 waroda, karena ada hadis yang menyatakan man qara'aha, barang siapa yang membacanya tadi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Man qara'aha, barang siapa yang membacanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa utiya, dan Allah njuk minal ajri, berupa pahala, bi adadi man amana billahi wa rasuli, sebanyak manusia hitungan yang ada di dunia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, ini besarian pahalanya. Kemudian juga warada aidan, ada juga hadis dari Nabi, man qara'aha, barang siapa yang bacanya tadi 7 kali tadi Pak Bu, hafizallahu lahu, Allah jago dia, dinahu, agamanya. Allah jago agamanya. Apa maksudnya Allah jago agamanya nih? Allah jago dia dari 2 perkara. Agama ini isinya 2 Pak Bu, isinya 2. Yang pertama perintah Allah, yang kedua larangan
larangan Allah Ta'ala. Kalau perintah Allah, seluruhnya kita ini baca, Pak. Mudah nian. Sedekah 1000 baca. Perintah Allah sedekah. Salat baca walaupun tak berjemaah di rumah. Zikir baca, ngaji Quran tak baca, Iqra dulu. Kalau perintah mudah. Insyaallah seluruh manusia bisa ngawi ke nyawa. Tapi kalau larangan Allah ini jauh lebih berat daripada perintah Allah Ta'ala. Belum tentu seluruh manusia pacak ninggalkannya. Tidak mesti nak harus labelnya umum, termasuk ustaz, termasuk kiai. Itu juga belum tentu pacak ninggal ke larangan Allah. Benar. Kita ini ngaji Quran tiap hari, Pak. Bu, tiap hari. Tapi jengok yang diharamkan Allah tiap hari juga. Mata kita, Pak, jengok Quran tiap hari, Pak. Jengok betina yang Allah haram ke tiap hari juga. Nah, ini susah, larangan dari Allah ini susah. Mata ini susah. Kita ini, Bu, zikir tiap hari, Bu. Astagfirullah. Enak, Bu. Pagi hari, kaget sore hari kumpul dengan kawan-kawan ngomongi wong. Artinya apa? Susah kalau ninggalkan perintah Allah ini jauh lebih berat daripada ngamalkan perintah Allah Ta'ala. Belum lagi kalau kita ngawas wong galak mata ni, Pak, seakan-akan ngeremehkan wong, itu juga dosa. Belum lagi tangan kita, ibu-ibu beli apa, Bu? Beli cabai, Bu, tak tahu beli 1/4, minta tambahin, ngambil segenggam, masuk kantong asai. Belum lagi langkah kaki kita, Pak, perut kita. Ini segala macam susah untuk berat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi agama ni dua way. Tapi kalau kita ni, insya-Allah kita ani amalkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 77, maka Allah akan jaga agama kita. Allah wa dunyahu, dan Allah jaga dunia dia. Wa ahlahu, Allah jaga keluarga dia. Dunia dia diantaranya gaweannya, hartanya. Wa waladahu, dan Allah jaga anaknya. Allah jaga anaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warada aidan an Aisyah radhiyallahu an, juga hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sesungguhnya Aisyah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ba'da jumu'ati, barang siapa membaca habis salat Jumat, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sab'a marratin, 7 kali. A'azallahu biha, maka Allah jaga dia sebab membaca yang tadi, minas su'i, dari semua keburukan, ila jumu'atil ukhra, sampai Jumat yang akan datang. Subhanallah, Pak. Kita amalkan ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah tunjuk kita kekuatan, kita baca ngamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada sikap lagi nih yang paling senang ini. Ini maksudnya aku jingok nih, ada Arni nih. Kalau Arni nih kayo. Ini yang lemak nih. Lemak juga nih. Wa qala Ibnu Mas'ud telah berkata, man qala ba'da qiraati ma taqaddama, barang siapa yang membaca doa ini setelah membaca yang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi, dia baca doa ini, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Sampai situ aku ulang ya. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Melok aku,
Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Keutamaannya Pak, Bu, ini keutamaan ini Allahu Allah njuk dia kekayaan. Subhanallah. Nah, aman kita merasa kayak gitu hidup baca amal gini. Warazaqahu Allah njuk rezeki untuk dia. Rezeki bukan cuma duit. Yang bujang, gadis, belum punya pasangan, minta amal gini, Allah njuk pasangan, rezeki. Yang hilang pasangannya, baca ini, Allah ganti yang baru. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangko-sangko. Nah, ini Allah njuk kekayaan, Allah njuk rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangko-sangko. Baca ini. Hafal tak, Bu? Belum? Sama, Bu. Ya. Ini sekali dibaca ini. Sekali baik, habis yang 77 tadi, baca ini sekali. Ustaz, aku nak 10 kali, lajulah, tak apa-apa. Wa qala Anas berkata radhiyallahu an. Ini ada lagi ini sekali lagi nih. Man qala, barang siapa yang mengatakan yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ini hari Jumat. Terserah waktunya. Habis subuh jadi, waktu duha jadi, habis zuhur jadi, habis asar jadi, habis maghrib lewat Pak, habis maghrib lah masuk Sabtu ya. Kalau yang aku baca kayak yang di awal tadi, yang Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid tadi, itu habis yang 77. Paham enggak Pak? Paham ya? Nah, yang ini yang nak aku baca ke ini, yang penting hari Jumat. Apa yang dibaca? Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Pendek. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Aku ulangi ya, sekali lagi. Apa melok Pak, Bu? Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Apa lembu? Sama. Apa keutamaannya? Lam yamurru alaihi jum'atani, belum sampai masuk 2 kali Jumat setengah bulan. Sekali Jumat ini, Jumat akan datang, sekali lagi. Belum sampai lewat 2 kali Jumat, hatta yuniyallahu ta'ala, sehingga Allah njuk dia kekayaan. Berapa kali bacanya nih? Ada tak? Oh, ada hitungannya. Ulangi. Oh, doanya Pak ya. Aku ulangi sekali hadisnya ada agak kelewatan tadi ya. Wa qala Anas berkata radhiyallahu an, man qala, barang siapa yang mengatakan yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Waktunya bebas, habis subuh, duha tadi ya, zuhur, asar ya. Sab'ina marrotan, 70 kali. Ingat, catat itu 70 kali, bukan sekali Bu, 70 kali. Apa doanya? Allahumma aghnini, kayoilah aku ya Allah, njuklah aku kekayaan ya. Bi fadlika, dengan anugerahmu, bi fadlika itu ya. Amman siwak, dari selainmu.
Wa bihalalika, dan juga aku perkara yang halal darimu, an haramik, dari perkara yang engkau haramkan. An haramik. Wa bihalalika itu ha apa? Ha kecil lah Pak, halal. Ha kecil, tipis. Karena halal ya. Halalika an haramik. Lam yamurru alaihi jum'atani, belum sampai dia 2 kali Jumat, hatta yuniyallahu ta'ala, pasti Allah nunjuk dia kekayaan. Sayangnya nih Pak, Bu, hendak diamalkan ini. Subhanallah ini. Apa lo Bu? Tidak, sama Bu. Kapan aku terus habis bisa catat ya, habis sisa kaget dulu makan, kayak catat dulu habis sisa. Nah ini subhanallah nih Pak ya. Coba aku melok ya kue 5 kali ya, hafal insyaallah ya. Yang 70 kali nih ya. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Apal Pak, Bu? Belum? Sama. Apal lah? Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Hafal insyaallah ya. Allahumma artinya ya Allah, aghnini njauhilah aku kekayaan bi fadlika dengan anugerahmu, aman siwak dari selainmu, wa bihalalika dan njauhilah aku perkara yang halal, an haramika dari perkara yang engkau haramkan. 70 kali. Yang penting hari Jumat habis subuh salat duha ya. Belum 2 kali Jumat insyaallah kakek Allah kasih dia kekayaan. Nah, ini ditulis kakek habis salat Isya ya. Isya jam berapa? Aja 2:23. Nah, yang mana tadi lupa aku sampai mana halamannya tadi. Jaga pencarian. Ada ibu satu buku nak ditulis ke sini gak aku tuliskan. Ada sih kok buku nak dituliskan enggak? Oh, sudah. Lagi habis sisa baik aku tuliskan di situ ya. Sama salawat tadi ya. Oh, yang salawat tadi. Insyaallah ya. Sisa ya. Nah, yang mana yang kembali tadi? Bapak Ibu hadirin sekalian, ngisi waktu dikit aku minta untuk intermezzo ya. Kita tulis Pak. Iya Pak. Untuk intermezzo Pak Bu ya. Kalau tidak berubah inilah sudah ada kabar virus corona varian baru pula. Apa Pak? Omikron. Iya. Nah ini. Tapi mudah-mudahan tidak berubah. Karena insya Allah nih yang punya izin PPIU atau owner, bahasanya owner lah Pak, yang punya perusahaan travel haji umroh ini berangkatnya tanggal 23 Desember 2021 ini.
Nah untuk umum itu insya Allah di pertengahan Januari, Yo ngapo kadang kita nak mesti umroh atau haji. Kalau dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, Pak. Nanti pula ini bukan sini ini. Juz berapa ini? Juz 2, juz 3 insyaallah. Ini juz 2. Dalam fikih mazhab Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib. Dalam fikih mazhab Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib. Wajib umroh. Sekalipun haji itu rukun-rukunnya sudah mencakup di rukun umroh, tapi tetap umroh itu hukumnya wajib. Nah, kamu kita mesti umroh. Yang pertama dia perintah Allah Ta'ala, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umroh hanya karena Allah Ta'ala. Nah mungkin dari sini pemahaman ulama fikih bahwa sempurnakan ibadah haji, ya sempurnakan ibadah umroh. Haji wajib, ya umroh wajib, hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ini amalan para nabi dan rasul. Yang pasti Pak Bu, setelah Nabi Ibrahim tidak ada satupun yang Allah utus dari para nabi dan rasul kecuali mereka pasti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah setelah Nabi Ibrahim. Yang ketiga, dia merupakan syiar-syiar dari Allah Subhanahu Ta'ala. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sa'airillah itu jamak dari syiar. Syiar itu perkara-perkara besar, perkara-perkara penting yang istimewa dalam ajaran Islam. Apa? Ya banyak. Ada ini masalah pertama, masalah umroh. Kita kan misalnya ada niat sama yang tidak tahu, ada peraturan umur batas 60. Jadi kita tidak bisa lagi umroh kan. Nah itu mengano masalah bagi kita yang sudah ada niat ada. Kedua, aku ini kan ada ganjalan juga. Kalau misalnya imam itu, imam sholat yang tidak negur ke kita jadi makmum, amanah itu Ustaz. Imam tidak negor ke kita misalnya, tidak teguran misalnya. Tapi kita tidak boleh daan di masjid itu. Oh. Iya Pak. Siapa? Yang pertama untuk umroh, Bapak Ibu. Sekarang paling kecil umur 12 tahun. Untuk paling tua tidak katik batasan. Sekarang. Ya, itu Pak ya. Yang kedua, kalau kaget memang umroh itu ada batasan umur 60 tahun. Kita di bocok 60 umurnya, artinya tidak pacara umroh. Kalau nak nunggu berikutnya belum tentu umur panjang. Sedangkan kita nak pengen umroh belum pernah nih, duit baru ada. Bisa yang namanya badal umroh. Dalam kitab fikih mazhab Syafi'i ada istilah badal umroh. Kita belum pernah masuk jauh, masih nak masuk bab haji umroh nih. Ada yang namanya badal umroh, Pak. Badal tuh ganti umroh. Ini untuk orang yang sudah meninggal, almarhum, almarhumah, ataupun lansia yang sudah tidak pacak lagi, ataupun dikarenakan sakit, masih muda tapi sakit, sudah susah diharapkan kesembuhannya, atau dikarenakan ada aturan dari pemerintah yang melarang umur 60 pucuk, maka bisa badal umroh. Kalau dengan aku badal umroh biayanya 2.500.000. Itu ngapo murah karena bukan berangkat dari sini. Kalau berangkat ongkosnya bela 15 juta pesawat. Belum makan detek mengeknya. Yang ngawi kenyo tim kita yang mutawif Pak bahasanya. Bu, mutawif itu kan pembimbing haji umroh tuh. Mutawif yang berdomisili di Mekah sana, mereka yang ngawi kenyo.
kaget dikirimnya bukti video. Kami sekarang di Bir Ali sedang ngambek mikot, ngambek niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala li untuk almarhum atau almarhumah. Kaget betulnya lagi, kami sekarang sudah nak tawaf. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Misalnya gitu ya. Kami sampai di rukun Yamani. Rukun Yamani kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Doa nyengok Ka'bah, nyengok Ka'bah, masuk Masjidil Haram. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu wa tamarahu tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Lagi di videoin lagi, kami sekarang selesai tawaf, nak melaksanakan sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Kaget dimulai lagi, kami sedang nak menuju ke sa'i. Inna safa wal marwata, itu ya. Ketika dia berada di dua lampu hijau, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Ingat lagi Pak ya? Itu Pak, kaget dikirimnya file untuk sertifikat, ada di HP aku, sertifikat badal haji, badal umroh, badal haji mahal, badal umroh. Ya itu Pak Haji. Nah, kalau untuk urusan imam dengan makmum, tidak kata urusannya dengan hubungan silaturahmi. Ya, kita kepada siapa saja imam, yang penting nawai sholli faradhal isya arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala. Terserah imamnya siapa, yang memang dipercaya pacak untuk jadi imam. Sada sah salatnya. Sada sah salatnya. Sah Pak Haji salatnya Pak Haji. Ada lagi Bapak Ibu? Isa Hasan, Bu, sudah? Gaduh. Gaduh, Isa. Iya, Pak. Tanya, kalau kita makmuman dengan bini, kadang-kadang jamaah, kemudian kita ada yang salah, kita ke imam. Nama anu bini itu nak tahu hati itu misalnya, dia bertepuknya. Iya, kita belum sampai ke situ babnya ya. Kalau lanang ngenjuk tahu wong keliru imam, subhanallah. Tapi kalau kayak imamnya masih tidak gubris, ya kita tidak usah tambah lagi. Oh imam kita salah, mam. Kita yang batal salatnya. Tapi kalau untuk ibu-ibu itu bertepuk tuh, yang telapak tangan nepuk punggung kiri. Itu ya. Yo. Gitu ya. Itu nunjuk tahu sekali cukup. Tapi kalau tak gubris lagi sekali lagi boleh. Sekali lagi boleh. Jangan main ini. Ini. Itu ada kayak kita bahas. Habis waktu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.